Salam dan bahagia. Saya Wenta Zelika Mutiara Asyari beserta teman saya Muhammad Nasruddin dan Dimas Turbius. Di sini kami akan menjelaskan mengenai piramida dalam manajemen agribisnis. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sekelompok orang bisa menjalin kerjasama untuk mencoba melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan atau target yang sudah ditentukan. Tingkatan manajemen dan fungsi-fungsinya. Tingkatan di dalam manajemen adalah hal umum yang berhubungan dengan pembagian tugas dan wewenang, supaya tujuan dari perusahaan dan organisasi bisa tercapai dengan pembagian tersebut. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top management. Pada tingkatan pertama, akan muncul istilah manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan konsep yang bagus supaya bisa memimpin suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan untuk bisa membangun tim kerja yang baik. Sehingga siapa saja yang duduk di tingkat manajemen ini harus punya keterampilan memimpin. Memimpin di sini bisa memimpin suatu divisi di dalam perusahaan atau organisasi, dan bisa pula memimpin perusahaan tersebut secara keseluruhan. Kemampuan dalam memimpin terbukti dari piawaiannya dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta membangun tim yang cakap dalam menjalankan tugas masing-masing. Perhitungan seorang pemimpin harus tepat dengan melihat jenis pekerjaan yang ada, karyawan mana yang punya keterampilan sesuai jumlah karyawan yang akan ditetapkan di suatu pekerjaan, perhitungan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain-lain. Adapun yang secara umum berada di manajemen puncak ini adalah seperti dewan direktur atau dewan eksklusif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, COA, CFO, dan juga COO. Adapun bentuk tugas dan tujuannya yaitu satu, menentukan tujuan perusahaan. Seorang manajer di tingkat tertinggilah yang akan merumuskan tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan perusahaan, yaitu menyusun rencana kerja dan menetapkan sejumlah kebijakan di perusahaan atau organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan tadi. Yang ketiga, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan, yaitu melakukan pengorganisasian terhadap tugas dan tanggung jawab dari manajemen di tingkat menengah yang nanti dibahas di poin selanjutnya. Yang keempat, mengumpulkan dan mengatur sumber daya. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Yang keenam, penghubung perusahaan dengan dunia luar, yaitu meliputi semua usaha untuk memperluas jangkauan pasar dan menjalin kerjasama dengan organisasi maupun perusahaan lain. Kemudian yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Pada tingkatan manajemen yang kedua disebut dengan istilah manajemen menengah dan dalam bahasa Inggris disebut dengan middle management. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah. Yang menjalankan profesi di bagian manajemen menengah bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Adapun jabatan yang masuk ke dalam manajemen menengah ini mencakup manajer cabang, kepala pengawas,
kepala departemen, kepala bagian, plan manager, factory manager, regional manager, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk detail tugas dan fungsi dari manajemen menengah ini antara lain: yang pertama, memahami semua tugas dan tanggung jawab serta tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan oleh manajemen puncak, untuk kemudian disampaikan ke manajemen di bawahnya dan seluruh karyawan suatu perusahaan. Kedua, mengorganisir kegiatan di departemen atau divisi yang dipimpin oleh manajer yang bersangkutan, sebagai upaya untuk menjalankan rencana kerja dan juga kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak. Ketiga, melakukan rekrutmen dan proses seleksi terhadap semua calon karyawan yang sudah mengirimkan aplikasi lamaran dan menentukan posisi mereka di bagian mana dan menjalankan tugas seperti apa. Keempat, melakukan pengawasan terhadap kinerja dari karyawan yang berada di departemen maupun divisi yang dipimpin. Kelima, melakukan kerjasama dengan departemen atau divisi lain sebagai upaya untuk memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan dari manajemen puncak. Dan yang keenam, melaksanakan semua rencana kerja dan rencana apapun yang disusun oleh pihak-pihak di manajemen puncak. Yang ketiga ada manajemen lini pertama atau first line management. Pada tingkatan akhir, di dalam tingkatan manajemen nantinya akan dijumpai manajemen lini pertama, yang juga disebut dengan istilah first line management. Pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Tingkatan manajemen yang paling rendah adalah semua orang atau pihak yang berada di dalam tingkatan yang menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional. Sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai suatu target. Selain itu, bagian ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan manajemen menengah. Setelah itu, dari manajemen menengah akan langsung disampaikan ke manajemen puncak, sehingga untuk mengatasi suatu masalah kadang tidak bisa diselesaikan di suatu tingkat manajemen. Adapun pihak-pihak secara umum bisa masuk ke dalam tingkatan manajemen satu ini, mencakup kepala produksi, mandor produksi atau mandor pabrik, kepala seksi untuk sebuah perusahaan besar dan punya banyak administrasi, pengawas teknik untuk perusahaan otomotif, supervisor, dan lain-lain. Adapun tugas dan fungsinya yaitu memahami sekaligus mempelajari masalah dan keluhan yang dialami dan disampaikan oleh tenaga operasional sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, membantu dan memang bertugas untuk menciptakan suatu kondisi yang baik untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari tenaga operasional perusahaan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik antara bawahan dengan atasan. Yang keempat, membantu manajemen menengah dalam merekrut karyawan dan membagi tugas atau menempatkan calon karyawan baru tersebut di bagian yang tepat dengan melihat pengalaman dan keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mendengarkan saran mereka dalam mendukung perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam, bertanggung jawab dalam hal meningkatkan moral karyawan di tempat kerja sendiri. Yang ketujuh, menjaga dan mempertahankan standar kualitas produk dan jasa dari perusahaan yang kemudian disosialisasikan atau disampaikan ke tenaga operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.